dia sedang menggergaji papan kayu tersebut. Nah, ketika sedang menggergaji papan itu, tiba-tiba terdengar suara sangat jelas dari sebelah kanannya, yaitu dari arah kebun bambu itu. Ini sudah malam, kenapa kamu masih bekerja? Suaranya menggangguku. Kebun bambu itu memang angker, Mas. Bukan hanya kali ini saja, sudah sering. Dan menurut orang-orang dulu memang di situ ada penghuninya. Begitu cerita Pak Haji kepadaku waktu itu. Tiba-tiba aku ingat ketika aku sedang berkunjung ke rumah Pak Haji, seorang tukang kayu yang sudah cukup tua. Nah, Pak Haji ini punya anak bernama Dani. Dani ini seumuran denganku. Kita memang teman sejak kecil, tapi karena kita berbeda kampung, jadi aku jarang bertemu dengan dia. Nah, pada suatu hari aku main ke rumah Dani ini karena sudah lama tidak bertemu. Di situ aku ngobrol dengan bapaknya karena sudah cukup akrab. Pada waktu itu entah bagaimana awalnya, tiba-tiba Pak Haji ini menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu. Kejadian yang dialami oleh Dani. Pak Haji ini menerima pesanan lemari kayu, kadang juga pintu atau jendela, kadang kusen. Nah, pada suatu hari pesanannya ini cukup banyak. Waktu itu ada seorang tetangganya meminta agar pintu dikirim pada malam itu juga, karena mau dilembur untuk dipasang. Nah, sedangkan untuk mengantar ke tempat itu, ketika harus melewati jalan tengah kampung itu tidak bisa, karena sedang ada pengecoran jalan. Akhirnya mau tidak mau Pak Haji ini menyuruh Dani anaknya untuk melewati jalan tembusan. Jalan tembusan itu berawal dari rumahnya Dani, terus melewati kebun bambu yang mungkin panjangnya sekitar hampir 100 meter. Terdiri jalanan tengah karena jalanan tanah karena tempatnya memang berada di tengah kebun. Apabila hujan, jalannya sangat licin. Waktu itu Dani sebenarnya tidak mau karena dia merasakan itu sudah cukup malam. Tapi Pak Haji terus memaksanya karena Pak Haji juga sedang mengerjakan beberapa pekerjaan lain. Masih habis isya, Dani mengangkat pintu untuk dibawa ke tempat tetangganya. Dia berjalan kaki. Mungkin jaraknya cuma sekitar 300 meter. Pintunya ini tak terlalu besar, jadi cukup ringan. Dani berjalan keluar rumah dan mulai menuju ke tempat tetangganya tadi. Tapi dia harus melewati tengah-tengah kebun bambu. Sangat gelap, tapi waktu itu dia membawa senter kecil sebagai penerangan. Tak ada rumah di kanan kirinya, hanya ada pepohonan. Ketika Dani mulai masuk ke perkebunan bambu tadi, dia merasa ada yang aneh. Terdengar suara sangat lirih tapi jelas. Suara itu dari seorang wanita. "Mas, kenapa lewat sini?" Dani tidak menghiraukannya. Dia terus berjalan pelan. Sekitar 10 meter dia berjalan sambil membawa daun pintu yang ada di pundaknya. Suara itu terdengar lebih jelas lagi. "Mas, aku mau ikut." Nah, Dani ini tiba-tiba merinding. Akhirnya dia mempercepat jalannya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba
pintu yang dari tadi dia bawa dengan beban yang ringan menurutnya, ini tiba-tiba berat, seperti bertambah beban. Kakinya Dani ini sampai bergetar menahan berat bebannya itu. Spontan dia sedikit mengerti apa yang terjadi. Ini sebuah gangguan. Waktu itu akhirnya Dani ini membaca doa-doa yang dia bisa, walaupun dalam keadaan ketakutan. Tak beberapa lama, tiba-tiba ada angin semilir. Setelah dia menyelesaikan beberapa doa itu, kembali lagi daun pintu yang dia bawa ini menjadi ringan lagi. Dani pun berlari menuju ke tempat tujuannya tadi. Sesampainya di tempat itu, Dani merasa sangat-sangat capek. Setelah mengantarkan itu dan menyerahkan kepada penerimanya, Dani pulang. Dia nekat lewat memutar ke jalan tembusan sebelah selatan, karena jalan tengahnya pun tidak bisa dilewati karena ada pengecoran. Sesampainya di rumah, dia bercerita kepada bapaknya dan ceritanya itu diceritakan kepadaku. Aku yang semakin penasaran terus bertanya tentang kebun bambu itu kepada Pak Haji. Nah, Pak Haji ini pun melanjutkan ceritanya. Kebetulan memang rumahnya tak terlalu jauh dari kebun itu. Sebuah kejadian yang tak pernah dia lupakan. Kejadian pada tahun 1995. Waktu itu Pak Haji yang baru pindah rumah karena sebelumnya tinggal di rumah mertuanya. Dani masih kecil. Dia masih bayi waktu itu. Dan kebetulan tanahnya Pak Haji ini berada tak jauh dari kebun bambu itu. Mulai membangun rumah sederhana dengan beralaskan tanah dan berdindingkan anyaman bambu. Pak Haji ini sebelumnya bekerja sebagai petani. Jadi ketika siang hari sampai sore hari beliau bekerja di ladang. Waktu itu perabotan masih belum ada. Ketika malam hari, Pak Haji ini yang juga sebagai tukang kayu, dia membuat sendiri seperti meja, kursi, atau almarinya dia kerjakan sendiri. Tapi karena siangnya sibuk, jadi dia bisanya mengerjakan pada malam hari. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Kebetulan rumah belum begitu banyak, walaupun ada tetangganya di sebelah kiri. Tapi sebelah kanan sudah langsung berbatasan dengan kebun bambu itu. Tak ada rumah lagi. Pak Haji sedang mengerjakan papan kayu yang digunakan untuk membuat meja. Dia sedang menggergaji papan kayu tersebut. Nah, ketika sedang menggergaji papan itu, tiba-tiba terdengar suara sangat jelas dari sebelah kanannya, yaitu dari arah kebun bambu itu. Ini sudah malam, kenapa kamu masih bekerja? Suaranya menggangguku. Spontan Pak Haji ini kaget. Itu suara apa? Dia kan berada pas di depan rumahnya, sedangkan istri dan Dani yang masih bayi ini berada di dalam rumah. Tapi akhirnya Pak Haji ini duduk. Beliau beristirahat. Karena ada sedikit ketakutan, akhirnya beliau masuk ke dalam rumah. Tak menceritakan kepada istrinya waktu itu. Yang penting dia tahu itu apa, walaupun tak nampak wujudnya. Mungkin memang di pikirannya waktu itu tak lazim juga mengerjakan sesuatu pada malam hari, karena bukan hanya dia aja yang hidup di tempat itu. Tapi menurut Pak Haji semua itu berlalu. Itu semua kejadian yang sudah terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu. Sekarang semuanya sudah aman, apalagi tempat ini sudah ramai. Kadang aku juga lembur mengerjakannya, tapi asal tidak terlalu malam dan tidak menggunakan alat-alat yang bunyinya cukup keras, takut mengganggu tetangga.
ya tetangga manusia dan juga tetangga gaib. Begitu menurut Pak Aji. Ada sebuah cerita lagi dari Pak Aji. Pada suatu hari, entah kenapa ada seseorang pemuda yang mungkin sengaja atau tidak, dia mengambil bambu itu tanpa seizin pemiliknya. Bisa dihubungkan dengan kejadian gaib ataupun mungkin itu hari apesnya. Tapi kejadian itu terjadi sore hari, hampir maghrib. Terdengar suara orang sedang memotong bambu. Terdengar jelas bagi Pak Haji yang sedang beristirahat di rumahnya. Tapi dia mengira mungkin pemilik bambu itu. Tapi ternyata itu ada seorang pemuda yang sedang memotong bambu. Nah, tiba-tiba ketika dia sedang memotong bambu yang cukup tua, tapi sayangnya bambu itu berada di tengah. Sedikit terjepit, jadi mungkin agak kesulitan. Entah mungkin kurang pengalaman atau apa. Ketika sudah roboh bambu itu, yang paling bawah ini pecah, dan pecahannya ini mengenai pemuda itu. Beberapa pecahan bambu itu sangat tajam sekali, bahkan tajamnya melebihi pisau atau golok. Pemuda itu terkena di bagian punggungnya. Bahkan baju yang dia pakai pun robek. Seketika beberapa darah mengucur dari kulitnya. Kejadian itu pun didengar oleh pemilik bambu itu. Pemilik bambu itu orangnya sudah sangat tua. Akhirnya beliau menjenguk pemuda yang terkena sabetan pecahan bambu itu. Pemuda itu spontan minta maaf kepada pemiliknya itu. Tapi pemiliknya tidak mempersalahkan itu. Dia hanya mempermasalahkan, kenapa kamu mengambil bambu itu di sore hari? Apalagi waktu itu mau maghrib. Kalau kamu mau ngambil bambunya, lebih baik siang saja. Takutnya pada waktu seperti itu kamu mengganggu penunggu tempat itu. Ada sebuah tetuah pesan yang cukup bermoral dari pemilik bambu itu. Beliau sudah meninggal dan almarhum. Beliau pernah berbicara kepada Pak Haji. Nah, waktu itu beliau bilang kalau berapapun harga bambu ini, kalau dibeli orang gak bakalan aku jual, Ji. Terus Pak Haji ini bertanya, loh kenapa Pak? Memang beberapa kali sudah ada orang yang menawar. Tapi kalau seandainya bambu ini semua ditebang habis, apalagi tempat ini kan di tebing, kalau hujan gak ada penahannya akar, bagaimana nasib beberapa rumah yang ada di bawahnya? Tanah ini pasti longsor, Ji. Nah, Pak Haji hanya terdiam kagum melihat kata-kata pemilik kebun bambu itu. Dan menurutnya memang dia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, karena dia masih memikirkan nasib orang lain. Apalagi nanti bisa terjadi kerusakan apabila semua bambu ini ditebang habis, dan itu pasti longsor. Tapi dari itu semua warga di situ mengetahui kalau tempat itu sudah ada penunggunya. Karena bukan hanya sekali, 2 kali orang yang lewat situ pada jam-jam tertentu, apalagi memasuki maghrib, mereka mendengar suara yang aneh. Entah suara jeritan atau suara seperti beberapa anak kecil yang sedang bermain. Tapi itu semua bagi Pak Haji sudah terbiasa, karena beliau hidup di tempat itu dan cukup dekat dengan kebun itu sudah puluhan tahun. Itulah sedikit cerita dari Pak Haji, seorang tukang kayu, bapak dari salah seorang sahabatku, yang menceritakan tentang kebun bambu yang memiliki cerita angker. Dari cerita ini dapat ditarik sebuah kesimpulan atau sebuah pesan. Jagalah alam dan alam akan menjagamu.
Kita bisa menggunakan semua sumber daya alam yang ada, tapi dengan syarat tidak berlebihan dan selalu mengganti dengan yang baru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video singkat ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen, subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.